Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi adik-adik semua, siapa yang tahu nih kita akan belajar pada materi apa kali ini? Jadi pada materi kali ini kita akan belajar mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama di dalam hati. Silahkan adik-adik semua bersikap doa yang baik, tutup mata, siapkan hati dan pikiran. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita pada pembelajaran IPS ini diambil dari kelas 6, tema 6, subtema 1, dan pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah siswa dapat menelaah makna dari proklamasi kemerdekaan. Yang kedua adalah siswa dapat menganalisis makna dari proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, kita masuk ya di pembelajaran kita pada video kali ini. Baik, kita langsung aja ya masuk ke materi kita. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu proklamasi. Jadi, proklamasi kemerdekaan merupakan pemberitahuan resmi kepada seluruh masyarakat kita bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menyatakan diri kita merdeka sebagai suatu negara dan diakui oleh negara lain. Dan proklamasi kemerdekaan dalam pembuatan teksnya membutuhkan proses yang panjang dan memiliki sejarah tersendiri. Proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 1945 atau yang biasa kita kenal dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Nah, untuk beberapa peristiwa penting itu sendiri yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah menyerahnya Jepang. Menyerahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua yang diakibatkan oleh bom atom yang diluncurkan oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus yang dinamai oleh Little Boy dan Fat Man. Akibatnya Jepang menarik seluruh pasukannya dari Indonesia dan menyatakan kalah pada perang melawan Amerika Serikat pada 14 Agustus 1945. Selanjutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pada peristiwa kali ini Jepang mengaku kalah, kemudian menarik seluruh pasukannya. Nah, kabar kekalahan ini kemudian terdengar hingga ke telinga para golongan pemuda, dan kemudian golongan pemuda mendesak Soekarno untuk langsung sesegera mungkin dalam memproklamasikan kemerdekaan. Namun alasan ini ditolak oleh golongan tua, termasuk Soekarno sendiri. Golongan pemuda tetap bersikeras agar Soekarno sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno juga tetap keras kepala bahwa kemerdekaan ini akan dirundingkan dahulu oleh PPKI. Padahal golongan pemuda berpikir bahwa kemerdekaan Indonesia ini yang menentukan adalah Indonesia sendiri, bukanlah PPKI. Akhirnya golongan pemuda menculik Soekarno dan Hatta. Kemudian di Rengas Dengklok mereka didesak oleh golongan pemuda. Akhirnya golongan tua dan pemuda sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di Jakarta pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10. Nah, selanjutnya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dilaksanakanlah beberapa pertempuran pada waktu itu. Contohnya Bandung Lausan Api, pertempuran Medan Area atau yang paling kita kenal sekarang adalah pertempuran 10 November di Surabaya yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Proklamasi juga memiliki makna lain. Yang pertama adalah proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang dalam menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
Nah, anak-anak, itulah tadi materi IPS kita pada pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ketik pada kolom komentar atau silahkan boleh WA kakak ya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena tadi kita awali dengan doa, maka akan kita akhiri dengan doa. Mari kita semuanya kita bersatu dalam doa untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian semuanya, Bapak ucapkan terima kasih. Dadah.